Bismillah, Assalamualaikum. Kampung Kakek, bagian 12. Ini dia, karya dari gue Ernald. Dalang itu mengambil napas panjang. Nampak sekali bahwa Dalang itu tidak yakin. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dingin ya? Dalang itu bertanya lagi. Dan semua orang yang ada di sana diam saja. Para pengrawit diminta untuk naik lebih dahulu, memainkan beberapa tembang. Para sinden mengikuti di belakang mereka, dan tidak lama kemudian beberapa tembang sudah dimainkan. Tak lama Dalang itu memandang kepada Bayu dan Sarah. Nanti, kalau saya panggil, Mas dan Mbaknya naik ke umpak ruatan ya. Sarah mengangguk. Dalang itu pun melenggang pergi, dan suaranya sudah bergelora memainkan lakon Murwakala. Bagi Bayu semuanya hampa. Ini semua tidak akan ada artinya. Ruatan ini hanya guyonan saja, tak akan bermakna apapun. Segala persiapan, biaya, dan dukungan seluruh penduduk desa dilakukan hanyalah untuk sebuah penampilan saja. Tujuan utamanya sudah gagal sejak semula. Bayu menyingkir sejenak, menyingkap beskap yang dikenakannya. Menilik memar di dadanya. Tidak ada yang berubah. Anak itu tetap ada di situ. Dia mengambil nafas panjang. Entah ini pasrah atau keputusasaan, apalah bedanya? Keduanya sama saja saat ini. Tapi mengapa Bayu tidak bisa melihat anak itu? Itu menjadi pertanyaan besarnya sampai saat ini. Dia bisa melihat hal-hal yang lain, namun mengapa tidak anak ini? Bahkan Bayu bisa melihat perempuan berbaju merah yang sekarang berdiri persis di sebelahnya, mengelus-elus bahunya. Tadi waktu di rumah, gak mau masuk. Di sini, sana berani mendekat. Bayu mengucapkan lirih, tak hendak menatap wajahnya. Tapi dia merasakan elusan tangan perempuan itu di bahunya. Kenapa masih marah? Baunya kok masih arus? Saya loh sudah pasrah. Perempuan itu hanya diam saja, menepuk pundak Bayu beberapa kali. Bayu berjalan mendekati opanya. Basuroso yang berada di sebelah opanya tiba-tiba mengendus. Ya, beliau tahu. Bayu pun hanya mengangguk saja, mengiyakan. Perempuan berbaju merah itu mengikutinya di belakang. Entahlah, mungkin dia harus membiasakan. Opa, tadi siang bilang acara ruatan ini tidak pas. Kenapa emangnya? Pak Simon menatap cucunya. Gak tahu yuk. Rasanya ada yang gak pas saja menurut Opa. Tapi apa itu Opa juga tidak tahu persisnya. Maafkan Opa ya Le. Bayu tersenyum menatap opanya. Bukan salah Opa, bukan salah siapapun. Mungkin juga bukan salah anak ini. Cuma ada anak-anak yang nakal aja. Bayu juga pernah nakal. Eyang juga tidak mengerti yuk. Eyang bisa sama sekali tidak kelihatan begitu. Bahkan sampai tanam sajen pun tidak tuntas. Ayamnya lepas. Bayu berusaha tersenyum. Semuanya hambar. Semua pembicaraan, segalanya. Sepertinya nasibnya sudah digariskan. Dia mungkin bisa melepaskan anak itu, tapi dengan syarat mengorbankan yang lain. Harus memilih menjadi orang jahat, jelas bukan pilihan. Perasaan hampa yang dirasakannya di hutan tadi seperti mengingatkannya jika dia nekat melepaskan anak ini kepada yang lain. Maka Bayu siap kehilangan orang itu, dan Bayu tahu seperti tahu bagaimana rasanya kehilangan. Daripada harus kehilangan orang lain untuk menanggung bebannya, lebih baik ini ditanggungnya sendiri. Dia tidak ingin Sarah kehilangan kebahagiaannya, apalagi papa mamanya. Anak yang sial. Anak Sukerta, ya mungkin ruatan ini memang cocok untuk dia, sial. Dia melihat kembali kepada Sarah. Gadis itu tidak nampak ceria seperti biasanya. Gadis yang tak bisa tenang itu kini hanya duduk diam, melamun, sama seperti Bayu. Dia berpakaian Jawa, kebaya, dan rambutnya digelung berselip melati. Ayah dan mamanya juga lebih banyak diam. Paling-paling ketika mereka saling berhadapan, mereka saling melempar senyum. Tapi sekadarnya saja. Bayu tahu bahwa mereka berdua beberapa kali mencuri pandang kepadanya.
namun kembali berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang baik lagi. Wah, yang ini seperti hidup kita, ya Yang. Mbah Suroso menatap anak muda itu. Apalah artinya memberikan hiburan, segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Seperti seorang yang diguyur hujan. Sayangnya hujan itu adalah hujan malapetaka. Usianya belum genap 20 tahun. Tapi beban yang harus ditanggungnya melampaui banyak orang lain. Kita melakukan saja yang menjadi bagian kita, tapi dalang yang memainkan kita. Kita tidak berdaya dan akhirnya semua hanya lakon hiburan, hanya permainan kepura-puraan untuk menikmati hidup yang begitu-begitu saja. Opanya merangkulnya. Sudah seperti orang tua saja kamu, Le. Akhirnya ruang balai desa itu hanya berisi orang-orang yang berbicara setengah suara. Berbicara di tengah keheningan yang meresap semakin kuat. Orang-orang kalah, wayang yang dimainkan oleh kehidupan. Sarah memandang kakaknya. Bayu tersenyum kepada adiknya itu. Sarah beranjak dari duduknya dan berjalan kepada kakaknya. Dia menunjukkan senyumnya yang terbesar, lalu memeluk kakaknya. Aku gak rela cuma anak itu yang memeluk Mas Bayu setiap waktu. Aku juga mau dapat giliran. Sarah memeluk kakaknya dengan erat sekali. Sarah seperti tak merelakan dirinya melepas pelukan itu. Sampai Bayu sadar bahwa gadis itu menangis di dadanya. Bayu membalas pelukan adiknya. Gadis itu membik-membik mengucapkan, aku gak mau Mas Bayu sedih. Sarah sayang Mas Bayu. Demikianlah, bagaimana mungkin Bayu bisa tidak ikut meneteskan air matanya. Bulenya datang dari luar membawa jajanan. Matanya menatap kakak beradik yang berpelukan tersebut. Dia meletakkan jajan itu di meja. Bayu bisa melihat perempuan itu menyembunyikan tangisannya ketika berlari keluar. Sudah. Mas Bayu juga masih di sini, gak kemana-mana kok. Ditangisi kayak orang mau mati aja. Sarah kan perkasa, tapi kamu cantik loh pakai baju Jawa. Apaan sih? Dia memukul bahu kakaknya, mengusap air matanya, lalu kembali tersenyum, walaupun masih juga terpaksa. Sarah ganti bergelayut ke Pak Simon. Dulu Opa juga bisa melihat yang lain kayak Mas Bayu gini juga pas anak kecil ini ikut Opa. Iya, Opanya menggeleng. Opa cuma bisa melihat lewat mimpi. Cuma sama di dadaku persis seperti ada yang di Masmu itu. Kalau pas nampak, ya sesak dan panas. Tapi ya gitu, kadang nampak, kadang tidak. Makanya Opa tidak tahu ketika dia tiba-tiba sudah pindah ke Mas Bayu. Paling hanya sekali pas di gunung itu. Ketika Opa mau melepaskan anak itu dari Tante Ratna, Opa baru bisa melihat yang tidak-tidak. Ketika tidak itu ya tidak. Sarah melanjutkan. Makanya tadi Opa pikir kami akan dibawa ke sana. Opanya mengangguk. Sarah memandang Bayu. Belum sampai ke sana ada orang jungkir balik ya Opa. Pak Simon, Sarah, Bayu dan Mbah Suroso tertawa kecil. Tapi jenengan dulu juga dengar suara musik jatilan begitu juga, Pak Simon? Tanya Mbah Suroso. Mboten, ya baru kali ini. Tadi pas di dekat pohon tadi. Cuma saya tadi lihat Bayu udah mulai tidak nyaman. Saya pikir pasti ada apa-apa. Ketukan di bahu Bayu mengeras. Perempuan berbaju merah. Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Apalah, jika dia tak berniat membantu mengapa juga harus mengganggu. Jenengan leres Pak Simon. Mbah Suroso melonjak. Benar ada yang tidak pas. Ruatan ini tidak pas. Bayu tidak butuh murwakala. Karena hari ini pun banyak anak yang mengalami seperti Bayu. Tidak diruat pun tidak apa-apa. Bayu butuhnya jatilan. Maksudnya bagaimana Pak? Pak Simon tiba-tiba nampak antusias. Yang punya daerah sini mainnya jatilan. Anak yang ikut Bayu ini bereaksi pada musik jatilan. Pak Simon kalah siang menanam bambu kuning yang di sekeliling rumah Mbah Taji kan? Pak Simon mengiyakan. Pantes saya tidak bisa cium Nyai Cembakarani karena dia tidak bisa masuk ke halaman. Mata Pak Simon tiba-tiba berbinar. Iya Cuk, Mbah Suroso berdecak. Bukannya Nyai Cembakarani tidak mau menjemput anak ini, tapi dia tidak bisa masuk ke rumah. Karena itu sekarang dia bisa berada di sini. Dia sedang menjemput anak itu. Anak itu saja yang tidak mau pulang. Hah?
Tapi kok anak itu bisa tetap ikut saya? Padahal rumah sudah dipagar, Eyang. Ya karena dia anaknya ratu, dia pangeran di sini. Kemampuannya Linue lebih daripada yang lain. Pak Simon menjawab begitu saja. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerbu mereka. Semangat yang tadi tidak ditemukan. Sarah tiba-tiba menampakkan wajahnya yang biasa. Mata Sarah yang biasa. Gadis 15 tahun yang berbahagia. Benar, jawab Mbah Suroso. Pria sepuh itu segera melihat kepada Bayu. Ada yang berubah di antara mereka. Yuk, Bayu mengangguk. Sarah justru yang tiba-tiba mendekap Bayu. Mas, kok bau bunga kuburan? Sarah nyium juga, tanya Mbah Suroso. Sarah mengangguk. Dan bukan hanya Sarah, orang-orang di sekeliling mereka agaknya juga bereaksi serupa. Wangi bunga itu merebak di penjuru ruangan. Bayu merasakan hal yang lain. Ketukan-ketukan dingin di bahunya berubah menjadi elusan. Mbah Suroso bersemangat. Nyai Cembakarani merestui. Bocah ini bisa lepas, bisa ucul. Wayang ini biar diteruskan saja. Tapi kudu ono sing nyambi golek tukang jatilan iki. Mengko pas wayangnya rebubaran, lagu sing dimainke lagu jatilan yo. Ben tukang jatil yang memainkannya. Bayu terus merasakan elusan di bahunya. Perempuan itu tak lagi marah. Bayu tidak berani menoleh. Senyuman Nyai Cembakarani lebih menakutkan daripada apapun. Jadi lebih baik dia tetap membiarkan perempuan itu mengelusnya tanpa perlu menatapnya. Walaupun begitu, dalam hitungan detik, ada yang menyodok dada Bayu. Dadanya tiba-tiba menjadi begitu sesak dan panas luar biasa. Bayu memegang dadanya. Nafasnya hingga berbunyi, serupa orang yang terkena serangan asma. Anak nakal, mau dilepaskan malah menjadi. Kelor, kelor, Bayu berucap dalam nafas yang tersengal. Saya bisa melihat dia kalau makan sayur kelor. Pak Simon dan Sarah segera berteriak, kelor, kelor, cari daun kelor. Disenggol yuk, anak itu harus disenggol. Mbah Suroso setengah berteriak, tahan disek yole, biar dicarikan kelor. Orang-orang di balai desa langsung menjadi ribut. Ribut karena Bayu yang tiba-tiba mendadak kesakitan. Tapi juga ribut karena saling berteriak keluar untuk mencari kelor. Hei, cari pemain jatilan di! Teriak Mbah Suroso kepada Pak Le. Pak Le yang diperintahkan segera berlari keluar dengan tergopoh-gopoh. Beberapa saat balai desa menjadi ribut. Mama dan ayah menemani Bayu. Sarah berputar-putar entah ngapain. Kakek ikut bersemangat. Yang masuk bukan orang yang membawa kelor atau pemain jatilan, tetapi justru salah satu pengrawit. Mas Bayu dan Mbak Sarah diminta naik ke umpak sekarang. Ruatan akan segera dilakukan. Alah, teriak Mbah Suroso. Pengrawit itu jelas bingung dengan tanggapan salah satu tetua desa tersebut. Dia tentu berharap tanggapan yang sesuai permintaan. Tetapi justru orang-orang di balai desa itu menampakkan sebaliknya. Dia semakin terkejut karena melihat Bayu yang sudah terkapar di lantai memegangi dadanya. Tidak apa-apa, saya dan Sarah naik aja dulu. Biar lakon diselesaikan, teriak Bayu. Dengan memegangi dadanya, Bayu berusaha berjalan tertatih. Sarah memapahnya untuk terus berjalan. Kuat mas, Bayu mengangguk. Pak Simon mendekat. Yuk, gelangmu, gelang bambu kuning. Bayu melihat kakeknya, dia menggeleng. Gelang itu ditinggalkannya di rumah kakeknya. Pak Simon tahu kondisinya. Dia segera mengeluarkan sebuah gelang dari sakunya. Hanya satu. Sarah? Tanya Bayu. Namun dia langsung melanjutkan. Di kamar saya di atas meja sebelah obat. Pak Simon tak meminta siapapun, dia sendiri segera berlari keluar. Sarah ndak usah pakai dulu. Mas Bayu aja dulu yang penting, cakap gadis muda itu. Bayu memegang gelang itu. Ketika itulah elusan di bahunya melenyap. Bayu melihat berkeliling. Nyai Cembakarani berdiri di ujung ruangan, tak lagi mengikuti Bayu. Tapi panas dan sesak yang dirasakan di dadanya justru semakin menjadi-jadi. Dia berusaha tetap berjalan keluar dituntun oleh Sarah. Mama dan ayah ada di belakangnya. Kakek, Mbah Suroso, Bule, serta beberapa saudara dari keluarga besar berdiri di sebelah lapangan. Pak Le-nya pasti masih mencari pemain jatilan. Para penonton segera bertepuk tangan melihat kedua yang diruat menuju ke umpak. Beberapa pemuda meneriakkan nama Sarah sambil bersiul-siul. Musik gamelan bertalu-talu dan tembang para sinden menyeruak di udara lapangan.
Bayu dan Sarah berjalan menaiki umpak ketika Bayu mengenakan gelangnya. Seketika Bayu merasakan sodokan keras di dadanya. Bayu melihat kepala dalang, tapi dalang itu justru menutup mulutnya dengan mata yang berbelalak lebar, ketakutan. Tapi penonton tak ada yang bereaksi. Mereka tetap bertepuk tangan dengan gembira. Bayu pun menyadarinya. Sepasang kaki mengayun-ngayun di belakang betisnya. Kaki anak kecil sepucat marmer. Kaki itu kecil, tapi memiliki rambut-rambut putih yang panjang. Di dadanya sepasang lengan menggelayut. Bulunya tak selebat bulu kakinya. Tangan-tangan berkuku tajam menembus ke sisi-sisi tubuhnya sambil meremas-remas seperti gerakan memompa. Bayu menahan diri untuk menoleh. Dalang benar-benar berhenti, hanya menatap kepada Bayu. Para pengrawit terus memainkan musik mereka, walaupun nampak kebingungan karena menunggu instruksi dalang yang tak segera diberikan. Dalang itu justru mematung. Sarah menatap kakaknya. "Mas, ada apa?" Bayu menggeleng. Dia melihat tangan kecil itu menggelayut naik ke atas. Bayu bisa merasakan suara mengecap-ngecap di telinga kirinya, seperti seseorang yang makan sesuatu. Perlahan sekali Bayu menoleh ke arah suara kecap-kecap itu. Kepala anak itu lonjong dengan benjolan-benjolan besar. Kedua matanya miring ke atas, seluruhnya hitam. Bibirnya berbentuk seperti segitiga karena belahan besar pada bibir bawahnya yang tengah. Dan dari belahan itu, sepotong lidah menjulur menjilat ke leher Bayu. Bayu mendadak lemas. Dia berusaha memegang Sarah. Dalang itu tak juga melanjutkan ruatannya, sedang makhluk kecil itu terus menjilati lehernya dan mencecap-cecap. Ketika Bayu benar-benar menoleh, makhluk kecil itu justru merenges kepadanya, tertawa lebar sambil mendesah-desah, seperti suara anjing yang kelelahan berlari. Ketika itulah, angin bertiup sangat keras. Sedemikian keras hingga menabrak kelir wayang dan menjatuhkannya ke belakang. Penonton terkejut dan sontak berlarian. Pedagang-pedagang kalang kabut karena angin yang mendadak keras itu. Mungkin tak ada yang sadar, tapi bagi Bayu itu bukan hanya angin. Dari balik rumpun bambu di sekeliling lapangan muncul anak-anak kecil, serupa yang dilihatnya di atas gunung. Mereka tak berani mendekat, hanya berdiri berjajar gerombol di beberapa tempat. Tapi mereka beringsut mundur ketika dari jalan sebelah lapangannya mengarah ke hutan tempat para bara muncul derap prajurit yang dilihatnya di hutan. Berderap-derap, musik berubah. Gamelan yang kalang kabut berganti dengan musik jatilan. Agaknya orang-orang pun bisa mendengarnya. Bayu bisa melihat orang-orang yang ketakutan, tapi tak ada yang melihat karena mereka nampak kebingungan dari mana tabu jatilan itu berasal. Para pedagang yang diterobos oleh prajurit itu pasti juga tak merasakannya. Mereka sibuk dengan dagangan mereka yang kocar-kacir. Lalu Bayu melihat yang lain. Sosok-sosok besar, kecil, muncul dari balik rumah. Dari balik-balik pohon menyaksikan dan menyongsong derap para prajurit itu. Mereka seperti penonton pada umumnya. Hanya saja, bentuk mereka yang beragam. Mereka memenuhi lorong desa hingga di balik-balik rumah. Pasukan penari jatilan muncul dengan gerakan rampak. Bayu mengenali mereka. Mereka adalah yang dilihatnya di hutan ketika surup tadi. Mereka menari mendekat kepada Bayu. Namun Bayu bisa merasakan anak kecil yang digendongnya mencengkeram dengan sangat keras, tidak hendak melepaskan Bayu. Bayu berusaha untuk melepaskan anak itu dengan menggubet tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Bayu berusaha melepaskan dengan sekuat tenaga hingga membanting dirinya ke tanah, tapi anak itu tetap tak mau lepas. Sarah melihat kakaknya dengan ketakutan, tapi segera berlari mendekat. Dia berusaha meraih tubuh Bayu. Ketika Bayu melihat dua sosok itu kembali, anak itu mencekek Bayu semakin keras. Angin bertiup semakin derap. Makhluk-makhluk itu mundur begitu dua sosok itu mendekat. Suara tanah bergemuruh dari kejauhan, seolah gunung akan meletus. Orang-orang kalang kabut menyelamatkan diri. Ketika itu seperti seekor monyet, makhluk itu memuntir dirinya ke dada Bayu, menatap Bayu. Kali ini mereka saling bertatapan. Bayu berusaha untuk memegang tubuhnya. Ketika tangan berjari-jari panjang itu memukul wajahnya, Bayu terjengkang ke belakang. Sarah mendekat, hendak menolong kakaknya. Ketika itu si makhluk itu memukul kepala Bayu dan melompat dari tubuhnya menuju Sarah. Bayu pingsan karena lompatan dan pukulan makhluk itu melemparkan kepalanya ke belakang, menabrak kayu-kayu tiang umpak.
Di sisi lain, Bayu terbangun di rumah kakeknya. Mamanya duduk di sebelahnya. Orang-orang ramai di luar. Para perempuan berlari dari halaman ke dapur. "Sarah hilang," ujar mamanya. Bayu berusaha bangun dari tidurnya. Mamanya melarang, tapi Bayu berkeras. Yang pertama dilihatnya adalah dadanya. Tak ada lagi memar atau semacamnya. Dia berlari keluar. Di teras rumah kakeknya nampak khawatir. "Jangan ikut dulu." Kakeknya menunjuk pada orang-orang desa yang pergi beramai-ramai membawa tampah dan cangkul. Mereka memukul tampah dengan tangannya dan menggenteng cakul dengan batu-batu kecil, menimbulkan bunyi pluk neng, pluk neng. Bayu berlari ke lurung. Lapangan sudah sepi. Para pedagang sudah pulang. Lapangan yang tadi cerah oleh berbagai cahaya kembali seperti biasanya. Tanda bahwa baru saja ada acara di tempat itu adalah umpak ruatan dan tarup wayang masih yang porak-poranda dan penjor-penjor yang roboh dan dikumpulkan sekenanya saja di tepi jalan. Bayu mengikuti orang-orang itu berjalan naik. Di tegalan orang-orang sudah bergerombol meneriakkan nama Sarah sambil memukul tampah dan cangkul. Mereka nampak dari titik-titik cahaya senter dan obor yang terpencar di sana-sini. Bayu ikut meneriakkan nama adiknya. Air matanya sudah berurayan. Perasaan hampa itu kembali muncul. Dia tak akan melihat lagi adiknya. Dia ingat apa yang dilihatnya di lapangan pohon besar itu. Kehilangan. Itulah kehampaan terbesar. Kehilangan orang terkasih, keluarga yang disayangi. Bayu menangis sambil terus meneriakkan nama adiknya. Di sekitarnya suara orang-orang yang meneriakkan nama yang sama di tengah suara tampah dan cangkul. Sudah hampir setengah jam, Bayu mencari dan berpindah-pindah rombongan dari rombongan satu ke yang lain, hingga dia bertemu dengan ayah, Pak Le, seorang pakdenya dan Pak Simon. Ayahnya berujar, "Kalau tidak ketemu di sini, kita cari di Danau Kawah. Berjalanlah ke timur ke selatan." Suara perempuan datang seperti terbawa angin. Bayu melihat sekeliling tak ada siapapun, tapi Bayu kenal suara itu. "Berjalanlah ke timur ke selatan." "Ke timur lalu ke selatan?" ujar Bayu. Semua menatapnya. "Punden atas, Mas Jaya!" teriak pakliknya. "Tempat kita tanam sajian yang kedua." Rombongan itu berbekal senter berlari ke punden atas, menerobos orang-orang yang bergerilya dengan tampah dan cangkul. Mereka tak peduli napas mereka sudah ngos-ngosan. Ayah menarik Pak Simon ketika sudah nampak kelelahan. Di sebelah batu punden yang terbungkus kain hitam itu, terbaringlah gadis itu. Sarah meringkuk seperti anak burung yang ditinggalkan induknya. Tubuhnya dingin. Ayah berusaha mengecek nafasnya dan nadi di lehernya. Ayah mengangguk kepada yang lain. "Syukurlah!" Teriakan serempak muncul dari Pak Simon dan Pak Le. Sarah dibawa turun. Pak Le dan Pak De meneriakan di sepanjang perjalanan, "Pulang! Sudah ketemu!" Orang-orang yang mendengarkan bergabung dengan rombongan itu, meneriakan teriakan yang sama supaya orang-orang kembali. Rombongan besar berhenti di depan rumah kakek. Sarah ditidurkan di kursi ruang tamu. Orang-orang diminta keluar ketika Mama mengecek apakah ada memar melintang di dadanya. Mama keluar dan menggeleng kepada ayah. Orang-orang bersyukur talang kepalang. Suara ribut berganti dengan tawa satu dengan yang lain. Guyonan menyebar. Rumah kakek masih penuh dengan orang, laki-laki dan perempuan. Ribut seperti orang punya gawe. Bayu duduk di sebelah adiknya. "Mama istirahat dulu. Nanti kalau Sarah bangun, Mama aku bangunin." Mamanya mengambil posisi rebah di sofa sebelah Sarah, ditemani suara ayah dan orang-orang yang masih ramai di luar. Bayu bersyukur segala cerita ini berakhir membahagiakan, tanpa perlu kehadiran rasa terluka dan kehilangan yang menghampakan. Kasih itu menyelamatkan semuanya. Hampir 1 jam, ramai orang masih belum berkurang. Hanya 1-2 yang memilih untuk pulang karena ngantuk. Selebihnya merasakan yang serupa dirasakan Bayu. Sekalipun tontonan tak berakhir sukses, dan yang terjadi justru kekacauan besar. Hal tersebut justru menjadi bahan guyonan mereka malam itu. Pusat malam itu adalah bagaimana mereka bersama sebagai sebuah kelompok berhasil menyelamatkan kakak beradik. Mereka berhasil menunjukkan bahwa selama ada cinta, harapan selalu ada. Jangan pernah menyerah dengan harapan. Kadang orang hanya tidak mengetahui gambaran utuh yang ditayangkan oleh kehidupan. Karena itu mereka menyerah dan menyesali nasib. Ketika gambaran itu genap, yang tergambar adalah harapan.
Bayu bahagia. Hari ini utuh sempurna. Sarah terbangun. Dia menatap mamanya yang tertidur dan melihat kepada kakaknya. Bayu mendekat kepada adiknya, tersenyum sumringah. Namun sebaliknya, Sarah justru membik-membik menangis. Kalimat pertama yang diucapkannya, "Bule, Mas." Bayu selalu ingat akan malam itu. Bulenya dicari sampai ke daerah hutan atas. Beberapa hari mereka berputar-putar di kawasan Danau Kawa dan sekitarnya. Tak ada bekas. Setiap kali datang ke rumah kakeknya selalu ada yang hilang. Orang yang memasakkan sayur kelor dan sambal korek. Lalu ingatan-ingatan itu kembali membayang. Wajahnya yang bulat, kerudung hitamnya, termasuk teriakan-teriakannya di hutan. Yang terpukul paling keras tentu adalah Pak Le. Setiap kali datang kembali ke desa P, Pak Le-nya masih mengatakan, "Kamu kok malah ngomong anak sendiri, Dek? Nggak inget dengan suaminya." Dan cerita yang beredar di kampung kakek setelah sekian lama menjadi beragam memang. Ada yang mengatakan bulenya ngomong anaknya buaya putih bersama Nyai Cembakarani. Ada juga yang mengatakan bahwa malam itu Bule minggat karena sebenarnya tidak kerasan di kampung kakek. Bahkan ada yang mengatakan pernah melihat Bule di Banten dan menikah lagi dengan pria lain di sana. Mana yang benar tak ada yang tahu. Ada yang mengatakan meninggal terjatuh di salah satu jurang ketika mencari Sarah. Mana cerita yang benar? Nyatanya sampai hari ini tidak ada yang tahu. Wallahu alam. Bayu baru menyadari hal ini ketika bercerita. Dia dulu selalu menganggap suara "berjalanlah ke timur ke selatan" itu suaranya Cembakarani. Rasanya bukan. Itu malah suara Bule. Tamat. Kisah ini selesai. Terima kasih gue Ernald. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit, wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.